Thank you, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini dan kami siap terima firman Tuhan. Dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Saudara, saya kenal Pastor Irwan dari dia masih gondrong dan jomblo, saudara ya. Waktu itu umur 18 tahun kalau nggak salah. Dan saya ketemu dia di kota Perth waktu itu. Anyway, saudara suka dengan judul khotbahnya adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Sekali lagi, ketaatan mendatangkan mujizat. Bisa kita kan sama-sama, 1, 2, 3, ketaatan mendatangkan mujizat. Inilah foto keluarga kami, saudara. Istri saya ada bersama dengan saya. Anak kami titipkan ke tempat penitipan paling baik di dunia, yaitu rumah mertua indah, saudara. Ya, udah terbaik dan juga gratis. Dan saudara, ini adalah gereja yang kami gembalakan di Gading Serpong di Tangerang. Kalau sudah pernah dengar bahwa di tahun 2020 di bulan April, saudara, tanggal 27 terjadi kebakaran yang sangat besar, melanda habis gedung kami habis terbakar, saudara. Dan waktu itu juga saya ingat sekali di hari itu Pastor Irwan, New Life Church nge-post something, mendoakan gereja kami waktu gereja kami terbakar. Itu satu pengalaman yang luar biasa buat kami, saudara. Dan oleh kemurahan Tuhan, puji Tuhan, setelah 2 tahun kami berdoa, pada bulan Mei 2022 gereja kembali terbuka. Dan puji nama Tuhan, saudara, pada hari ini bahwa jemaat yang Tuhan percayakan di tempat kami itu lebih bertumbuh, lebih banyak dibandingkan sebelum kebakaran. Puji nama Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya ingin bersharing mengenai ketaatan mendatangkan mujizat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Bahkan dia tinggal di kemah, saudara. Sebab dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Yang percaya katakan amin. Saudara, adalah gampang untuk kita taat kalau apa yang kita mau langsung terjadi waktu kita taat. Betul gak, saudara? Ya, saudara, dikatakan oleh Tuhan, percayalah segala jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Sudah datang gereja, sudah pelayanan, tiba-tiba sudah pulang rumah, langsung orang ketok, dropin satu kantong plastik, isinya angpau semua. Gak ada yang amin, haleluya. Karena amin, karena angpau masih 2 bulan lagi, saudara ya. Ya, alangkah luar biasanya kalau saudara taat, langsung berkat melimpah. But it's not always been the case. Tahukah saudara, sejak Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Tahukah saudara berapa lama dia menunggu? 25 tahun. 25 tahun. Ketaatan yang sejati adalah begini. Saudara tetap taat walaupun apa yang saudara doakan tidak langsung terjadi. Amin, saudara. Maka itu, saudara, kenapa penundaan terjadi? Iya, penundaan terjadi untuk menguji ketaatan. Kenapa dikatakan Abraham bapak orang beriman? Oh iya, karena dia tetap taat walaupun penundaan terjadi. Tapi sayangnya istrinya tidak sabar nunggu, saudara ya. Maka itu Sarah di tahun ke-10 mungkin atau tahun ke-15 janji Tuhan, slide berikutnya, tidak kunjung digenapi. Lalu Sarah tidak beranak. Dan dia punya seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Next slide. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, sebelumnya, Tuhan tidak memberi aku anak. Saudara, kalau saudara sedang menunggu berkat Tuhan, jangan pernah bilang gini, kamu tahu aku tidak diberkati. Jangan pernah bilang gitu, saudara. Saudara harus bilang begini, kamu tahu aku belum diberkati. Apa bedanya tidak sama belum? Waktu dia bilang tidak punya anak, dia menutup kemungkinan bahwa dia bisa punya anak. Oh, seringkali saudara kita bilang, oh pastor, saya nggak pinter. Jangan bilang gitu, saya belum mengerti. Itu lebih tepat, amin. Jangan bilang saya bukan orang kaya. No. Semua harus bilang, saya belum kaya. Tapi kita tahu semua, kita semua kaya dalam kerajaan Allah, amin, saudara. So, saudara harus punya satu mentalitas. No. Jangan pernah bilang, aku tidak. No. Dalam kekristenan tidak ada kata tidak, yang ada belum. Amin. Umur 90 tahun. Dia bilang, aku tidak. Wah, man. What happened? Ambillah Hagar jadi istrimu supaya punya anak.
Lalu Bapak Abraham memang bapak yang suka berdamai. Dia nggak suka ribut sama istri, saudara. Ya. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Diambil Hagar, lalu punya anak kan Hagar. Siapa nama anak Hagar? Ismail. Siapa nama anak dari Sarah? Ishak. Lalu bahasa Indonesia kurang tepat. Di bahasa Indonesia katakan begini kan, ketika Sarah melihat Ishak sedang main-main dengan Ismail. No, saudara tahu apa yang terjadi? Lihat ini. Apa yang terjadi? Waktu saudara tidak taat dalam penundaan, musibah terjadi. Lihat sini saudara, next slide. Dikatakan begini. Dikatakan dalam bahasa Inggris, Ismail was making fun of her son Isaac. Wow. Satu ketidaktaatan membuahkan hasil, lalu anak dari Hagar mempermalukan Isaac. Making fun, man. Bullying Isaac. Adik kakak berantem normal, but this one is a little bit different. Karena dikatakan making fun. Lalu marahlah, inilah serba salah ya. Suami yang nurut istri serba salah. Istri bilang, ayo ini ambil. Ya, Hagar menjadi istrimu. Abraham sudah nurut istrinya. Masih salah juga loh saudara. Ya, bapak-bapak di sini diam semua, gak berani karena istrinya di sebelahnya. Di sini dikatakan dia sudah ambil jadi istri. Lalu apa? Marah lagi si Hagarnya bilang, si Sarah bilang, get rid of that slave woman and her son. Abraham marah di sini because Ismail was his son. Saudara, kejadian ini 4.000 tahun yang lalu sampai detik ini keturunan Ishak dan keturunan Ismail masih berantem di Timur Tengah. Ketidaktaatan dalam penundaan menghasilkan musibah beribu-ribu tahun. Saudara, kalau saudara taat langsung diberkati, itu bukan iman saudara. Itu kesempatan. Tapi kalau saudara tetap taat, walaupun saudara belum mendapat apa yang saudara doakan, itu ketaatan sejati, saudara. Amin. Saudara, saya mau sharing hari ini 3 aja simple sekali. Bagaimana ketaatan mendatangkan mujizat? 3S, saudara. Taat senantiasa, taat segera, taat sepenuhnya. Katakan senantiasa, segera, sepenuhnya. 1, 2, 3. Senantiasa, segera, sepenuhnya. Yang pertama, taat harus senantiasa. Paulus bilang, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Puji Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. At all times, pantote. Saudara pernah ke Jakarta, ada jalur namanya busway. Saudara tahu busway? Di busway yang boleh cuma bus. Mobil nggak boleh, saudara tahu ya? Dari wajah saudara sudah keliling seluruh dunia sepertinya. Pasti tahu lah busway, tahu saudara ya? Jadi cuma bus boleh di situ. You know what happened? Kalau jalanan lagi macet saudara, busway kosong. Lalu buka jendela, anak-anak Tuhan lihat. Sebelah kanannya, oh tidak ada polisi. Lalu dia berdoa, Tuhan lindungilah saya Tuhan. Supaya tidak ada polisi sepanjang 2 kilometer ini. Dia masuk jalur busway saudara, berbahasa roh lagi. Kira. Selesai ke kiri, puji Tuhan gak ada polisi, Tuhan sungguh baik. Sudah tidak taat, berdoa. Tapi saudara tahu, satu kali lagi macet, mau pelayanan lagi, ya kan? Seorang hamba Tuhan cerita buat saya, dia buka kacanya, dia lihat kanan, ada polisi, gak jadi, dia bilang, enggak, hari ini saya mau taat pada Tuhan. Itu bukan ketaatan, itu ketakutan. Ya enggak? Saudara, ketaatan sejati terjadi di tempat tersembunyi. Waktu saudara gak kelihatan dan saudara tetap taat, itu namanya taat sejati. Saya itu menggembalakan di satu daerah Gading Serpong. Mas, saya punya pengalaman buruk, lagi pesan makan di, saya sebut merek di sini gak apa-apa ya saudara. Yoshinoya tahu? Saudara yang belum pernah makan Yoshinoya, coba Yoshinoya, saudara sekali makan dibawa naik ke surga sama Tuhan. Saya makan Yoshinoya, ngantri lama, saya mau ngomel, marah. Sebelah kanan saya ternyata jemaat saudara. Terus dia bilang, pastor, waduh sejak itu saya sangat-sangat aware di mana saya pergi. Saya pergi ke satu taman bermain dengan saya bawa, ampun adik ipar kita gampang banget bilang, gua titip anak-anak ya, 3 anaknya saudara titipin ke kita. Dengan 3 anak kita, 6 anak saudara. Dengan 6 pembantu. Wah saya bilang oke, tenang semua gak sabar masuk taman bermain baru di daerah Tangerang. Saya ngantri saudara, puji Tuhan gak lama ngantrinya kan. Gak panjang nih, oke.
Cuma satu ibu-ibu. Tapi satu ibu-ibu menyita waktu sekali, saudara. Dia tanya, Mas, kalau aku ambil paket yang satu, lalu ke paket yang dua, berapa Mas? Sudah ada di sini tertulis, Bu, 50.000. Tapi Mas, aku ambil satu sekarang, aku berubah pikiran. Lalu aku ambil yang kedua nanti, saya mau nyeletuk. Kalau ibu berubah pikiran, saya keluar dari tempat ini, Bu. Saya tunggu lama sekali saudara ibu ini, waduh. Terus saya kasih sinyal ke istri saya bilang, apa, sinyal apa ini? Tolong analisa, apakah ada wajah-wajah jemaat di sini? Setelah dia bilang, aman, gak ada jemaat. Wah, saya udah mau marah kan. Saya mau keluarkan semua jurus-jurus rahasia. Karena kalau di hari Minggu saudara, sudah semua kelihatan kudus saudara. Apalagi pendetanya. Tapi di hari itu saya sudah mau marah. Tapi saya ingat, taat senantiasa. Waktu gak kelihatan harus tetap taat. Waduh, saya tahan emosi saudara. Saya lihat mbak di satunya sebelah kanan saudara, lagi main HP saudara. Jadi yang melayani cuma satu mas-mas, mbaknya lagi main HP. Terus mbaknya lagi lihat-lihat buku tamu. Terus saya tanya, Mbak, itu apa Mbak? Ini buku tamu. Kami sedang mencatat berapa banyak orang yang hadir hari ini. Saya udah mau ngomong, kalau Mbak terus mencatat, saya pergi dari tempat ini. Lalu saya bilang, Mbak, tolong dong Mbak. Anak kami 6. Ya kan? Anak 3, keponakan 3. Tolong dong Mbak, 1 orang lagi. Oke. Saudara 1 orang keluar dari belakang, bantu kami, puji Tuhan, masuk. Tenang, gak marah-marah, gak ngomel, gak viral di media sosial kan Pastor Riza marah-marah. Saudara tahu, anak-anak masuk, saya bersyukur, thank you Tuhan. Taat harus senantiasa walaupun gak kelihatan. Saudara tahu, kita sudah main selesai 1 jam setengah saudara. Kita keluar, ibu-ibu itu masih di situ saudara. Nanti saudara kita dijemput oleh Tuhan waktu Tuhan Yesus datang kembali. Jangan-jangan ibu itu masih di situ saudara. Tanya harga tiket berapa. Taat senantiasa walaupun tidak terlihat. Setuju saudara? Di tempat tersembunyi saudara harus taat. Saudara yang kedua, taat segera. I will quickly obey your commands. Jangan ditunggu-tunggu kalau taat. Ya ampun. Saudara tahu bangsa Israel itu sudah hampir masuk tanah perjanjian. Tinggal 1 step saudara. Lalu ada satu ide yang bagus. Saudara tahu. So many of us have good ideas. Belum tentu good ideas are God ideas. Ide bagusnya apa? Pak, jangan sekarang masuknya. Kita kirim pengintai dulu. Berapa banyak saudara pengintainya? 12. 2 orang namanya Yosua dan Kaleb. Ide yang bagus kata Musa. Saya selama baca Alkitab saya pikir, oh ini perintah Tuhan kirim spy. No. Coba saudara lihat ayatnya. Dikatakan di sini saudara. Tuhan sudah bilang, maju, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Jangan takut, jangan patah hati. Tapi mereka datang pada Musa bilang, ayo bro, Pak Musa kita kirim dulu lah spy ini. Setelah mereka kirim spy, mereka gak mau masuk tanah perjanjian. Pernah gak saudara pikir, kalau waktu itu mereka langsung patuh dan taat pada Tuhan. Gak perlu muter-muter padang gurun 40 tahun, betul gak saudara? Mungkin selama ini banyak janji Tuhan tertunda dalam hidup saudara. Karena saudara tidak taat segera. Kenapa saudara? Ketaatan yang lambat membuat janji Tuhan terhambat. Sangat. Ini parahnya orang kita gini nih. Kita mau diberkati tapi gak mau taat. Saya pernah bawa satu pendeta karunia kesembuhan dari Amerika. Terus ada satu bawa apa? Matanya hampir buta. Lalu saya bilang, datang om datang om, mumpung dia di sini. Tahu nggak dia bilang apa? Saya mau lihat dulu yang lain sembuh apa enggak. Kalau yang lain sembuh, saya baru pergi. No, namanya taat harus segera, langsung aja. Benar nggak saudara? Segera, jangan tunggu-tunggu lagi. Makanya paling lucu. Saya boleh ngomong di sini terbuka saudara? Amin. Karena wajah saudara semua wajah orang tidak berdosa saudara. Saya bilang gini, pastor saya tuh mau dibaptis pastor. Oke. Saya merasa Tuhan memanggil saya untuk dibaptis. Haleluya. Mari kita, tapi tunggu pastor. Saya mau tunggu Piala Dunia selesai dulu. Kenapa? Karena saya mau taruhan dulu di Piala Dunia. Baru saya dibaptis. Karena banyak yang ketawa, berarti di sini tidak ada yang taruhan. Haleluya saudara ya. Saya pernah khotbah kayak gini, diam semua. Jangan-jangan di jemaat taruhan semua saudara ya. Lalu saya bilang begitu, aduh Pak langsung aja. Taat itu harus segera, jangan ditunda-tunda. Lucunya teman saya. Dia datang, dia bilang, puji Tuhan. Kenapa? Saya bersyukur pastor. Dia bilang gini, sejak dulu sebelum saya dibaptis,
Saya taruhan menang terus, tapi saya merasa gak damai sejahtera. Oh gitu ya? Iya. Setelah saya dibaptis, pastor, saya taruhan kalah katanya. Ya ampun, kesaksiannya begitu di komunitas lagi. Saudara tahu yang kedua, saudara, yang ketiga adalah taat tidak cuma segera, tapi taat. Oh, this is very important. Delayed obedience adalah disobedience. Iya, ketaatan tertunda itu disobedience. Saudara, lebih baik kita taat karena pilihan daripada taat karena dipaksa. Betul gak sih? Makanya saya bilang ke anak muda, loh kamu gak dibaptis? Enggak lah, tunggu aja nanti. WhatsApp saya, pastor saya mau dibaptis. Langsung saya bilang, mau kawin kan? Iya. Akta nikah toh. Jadi kamu taat karena convenience. Kamu taat karena terdesak. Harusnya enggak dong. Kita taat tanpa dipaksa. Setuju Bapak Ibu? Taat itu harus langsung aja taat, sudah. Wah, zaman-zaman itu kan saya di Surabaya. Bener. By the way, saudara, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya ke-12 tahun dengan istri saya. Saya menikah 10 November 2012. Lalu hari ini juga bertepatan Hari Pahlawan, saudara. Saya berdoa biarlah hari ini Tuhan membangkitkan saudara, ada pahlawan-pahlawan Kristus di tempat ini. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nah saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak kita menunggu kan. Sehingga apa yang tertunda itu menjadi disobedience. Zaman saya di Surabaya itu umur 16 tahun. Itu belum ada bank transfer. Semua masih harus cash. Perpuluhan, persembahan semua harus cash. Nah saudara tahu, seringkali begini. Dapat angpau, saya ingat banget. Maret 2000 itu saya dapat angpau cukup besar dari papa. Saya ingat banget, biasa angpau tipis saudara ya. Waktu itu angpau besar saudara. Itu satu gumpal begitu. Dia lempar ke meja, jebret. Waduh, saya lagi mau kongsi-kongsi udah gak konsen. Saya ingat banget itu meja warna hitam. Angpaunya saudara biasanya warna merah kan. Ini saya ngomong angpau sudah ngerti ya. Angpau itu amplop merah berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya. Itu warna coklat karena amplop warna merah terlalu tipis. Saya ingat jebret. Saya gak akan lupa. Hari itu juga papa tanya, apa yang mau kamu lakukan? Sudah tahu jumlahnya tahun 2000 ya? Saya share buat saudara. Gotiao saudara. 5 juta tahun 2000, anak SMA. Wow. Papa tanya, mau dibuat apa? Saya ingat sekali hari itu. Saya ambil 500 ribu perpuluhan untuk gereja. Saya langsung masukkan ke amplop perpuluhan. Dan saya ambil 500 ribu, saya bagi buat oma dan opa. Hei saudara, saya satu-satunya cucu yang ngasih ke oma opa. Yang lain oma opa dipalakin saudara ya. Dimintain, diperas. Tapi saya memberi, ingat banget itu. Saya bagi, ya. Lalu saya ingat, saya nggak nunggu sampai hari Minggu. 500 ribu itu on the way ke sekolah, saudara, naik motor saya sama teman. Saya masukkan ke kotak, zaman itu masih ada kotak saudara. Ke kotak perpuluhan, kenapa? Karena saya tahu, itu hari Senin. Hari Jumat saya mau ke Tunjungan Plaza saudara. Kalau saya tidak masukkan ke dalam kotak itu segera, maka angka 500 itu bukan untuk rumah Tuhan, tapi untuk beli jeans Lee Cooper. Zaman itu satu masih 250 ribu, saudara. Iya dong, ini yang ketawa Lee Cooper ini. Ya, saudara. Levi's 400 ribu. Taat harus segera. Jadi saya masukin aja jabret langsung. Saudara, saya ngomong ini cuma kesaksian, saudara. Oke? Gak ada pesan titipan dari Pastor Irwan tentang perpuluhan. Tidak ada, saudara. Ini saya kesaksian, taat harus segera. Yang ketiga saudara, taat harus sepenuhnya. Satu kali Saul disuruh Tuhan, bunuh semua, rajanya dibunuh, Agag, lalu ternak dibunuh semua. Nah Saul punya ide bagus, gini aja, Om jangan dibunuh semuanya, yang dibunuh yang cacat-cacat saja. Yang bagus kita makan, kita ambil, kita jual, taatnya setengah-setengah. Waduh, Tuhan gak berkenan. Saudara tahu gak, saya tuh jarang banget baca di Alkitab, Tuhan menyesal. Jarang banget. 2 kali lah. Aku menyesal, apa? Air bah. Ya. Tapi dikatakan loh, Tuhan menyesal menjadikan Saul raja. Wow. Kenapa? Taatnya setengah saudara. Saudara kalau taat setengah, saya mau bilang saudara, partial obedience sama aja disobedience. Saya mau saksikan saudara, next time saya akan saksikan
proses pembangunan gereja, gimana Tuhan bisa bekerja dengan ketaatan anak-anaknya. Tapi saya mau sharing hari ini adalah perjalanan hidup kami. Anak kami yang kedua, saudara, adalah Xavier. Ini ada fotonya. Dia adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi. Pastor Irwan dari tahun 2022 ya, sudah mendoakan ya. Setiap kali datang selalu Pastor Irwan sama Kak Jessica selalu mendoakan. Tolong doain bro, tolong doain. Terus aku selalu sharing, aduh bro susah anak berkebutuhan khusus. Saudara tahu pertama kali didiagnosa 2019 ya. Dia ini kelahiran 2016, jadi umur 3 tahun belum bisa bicara. Lalu saudara tahu, oh by the way ini saudara, ini kue ulang tahun yang bikin pembantu-pembantu saking sayangnya sama dia saudara. Jadi Yupi itu, saudara lihat yang angka Z, namanya Xavier, itu Yupi semua. Saudara tahu Yupi? Ya Yupi itu permen yang ada di Taman Eden saudara. Sampai hari ini masih ada. Itu permen Yupi 15 habis dalam sehari oleh bapaknya saudara. Nah saudara ini Xavier pertama kali didiagnosa, saudara tahu? Dia sembunyi di bawah gini saudara. Diam ya. Dipanggil, Xavier. Diam. Gak respon. Xavier diteriakin gak respon. Waduh punya anak berkebutuhan khusus. Kalau sampai di market, di mall, dipanggil, they're not gonna respond to you. Autistik saudara. Aduh kita sudah habis segala akal saudara. Benar-benar habis segala akal. Apa terapi, apa semua. Gak ada perkembangan selama bertahun-tahun. Lalu 2022 saya ditabiskan menjadi gembala sidang di Christ Cathedral. Saya sama istri sudah memutuskan. Kita balik ke Indonesia. Oke, menggembalakan gereja. Itu janji kita sama Tuhan loh. Taat sama janji Tuhan. Tapi saudara tahu, 2022 akhir saya dapat kita lagi di Melbourne waktu itu. Dapat 1 surat. Xavier diterima di sekolah autistik di Melbourne. Gratis. Saya langsung punya iman. Saya bilang begini ke istri saya. Wah ini jalan Tuhan. Berarti kita jangan pindah Indonesia dulu. Saya bilang gitu. Saya bilang gini, nanti Xavier setelah lulus sekolah autistik ini, Xavier menjadi lebih baik, barulah kita pindah ke Indonesia. Pikiran yang baik, good idea, not always God's ideas. Betul gak saudara? Tapi istri saya memang, saudara kalau bapak ibu, suami istri berdebat, ya percaya. Biasanya istri lebih benar saudara. Ya. Sayangnya ibu-ibu gak ada yang amen di sini. Mungkin takut suaminya di samping ngeliatin saudara. Dia bilang, no, sudah janji kita ke Indonesia. Menggembalakan, kita sudah diordain. Itu komitmen kita sama Tuhan. Kita debat. Tapi inilah istri yang setia saudara. Walaupun tahu suami salah, dia tunduk. Ya, walaupun kadang-kadang dia gak mau tunduk, maunya nanduk saudara. Tapi saat itu dia tunduk. Ya sudah, dia bilang, ya sudah. Kamu kepala keluarga, kamu ngambil keputusan. Saya bilang, saya tahu ini pasti jalan Tuhan. Padahal di hati saya ya, itu ada satu panggilan. Saudara tahu saya ke gereja Planet Shakers. Ada satu oma-oma gak kenal kita. Dia doain kita, tahu gak dia bilang apa? Kamu lagi di kereta keluar rel dia bilang. Waduh. Kamu harus kembali ke rel yang benar. Itu udah jelas Tuhan panggil kita balik Indonesia. Saudara tahu selama setahun lebih Xavier di Australia dengan speech therapy terbaik. Sekolah terbaik, yang lulusan, yang ngajar situ, lulusan master saudara. Bahkan ada S3, doktor, mencoba memperbaiki otaknya. Gak bisa, tidak ada kemajuan sama sekali, bahkan kemunduran. Saya bertobat November 2023, saya bilang Tuhan ampuni saya karena saya taatnya setengah-setengah dan tidak taat segera. Saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan, saya sujud di hadapan Tuhan. Saya tuh nego sama Tuhan, Tuhan saya gembala kan cuma perlu khotbah. Itu kesalahan terbesar saudara. Gembala bukan cuma perlu khotbah, gembala yang menggembalakan lah. Jadi saya cuma datang hari Minggu khotbah, malam saya pulang, Senin ketemu anak-anak, saya gitu tiap minggu capek badan saudara. Dan gak ada perubahan, gereja juga oke pertumbuhannya tapi gak maksimal. Saya bertobat di mata Tuhan saudara. November tahun lalu, belum setahun sayang ya. November akhir kita ke Indonesia. Menggenapi janji kita sama Tuhan saudara. Saudara tahu kalau kita menggenapi komitmen kita sama Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama janjinya. Amin saudara. You know what happened saudara? Xavier ini saudara. Kita terapinya macam-macam ya. Nah ini bukti. Tunjukkan fotonya lagi. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Saudara. Profesor autistik bilang, anak autis tidak suka dipeluk. Anak saya paling hobi dipeluk saudara.
Apalagi yang peluk bahasa Surabaya, CCCC saudara ya. Setiap kali kita lagi, tuh lihat tuh yang kanan itu. Ya ini CCCC sekolah minggu kan, dia langsung datengin peluk-peluk saudara. Ya. Jadi dia ini hobinya malah dipeluk. Saudara tahu, ini belum 1 tahun saudara. Dia di Indonesia. Dan ini luar biasa. Terapi di Indonesia, yang terapi bukan orang master, bukan orang S3. D3 saudara. Secara teori, Indonesia kalah. Tapi kok bisa? Apa yang terjadi? Saya mau sharing buat saudara. Bulan April ini, pas lagi lebaran, oh my God. Tiba-tiba saudara lagi di dalam rumah, dia bisa ngomong saya. Pizza. Hah? Saudara, kata pertama dia bukan daddy, bukan mami. Pizza saudara. Saya teriak, Sevi bilang pizza. Saya langsung pesanin pizza. Dia buka kulkas, dia ambil bacon, itu babi saudara. Memang ini anak benar-benar dia tahu apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan harus dimakan. Dia bilang bacon, saya lompat, Sevi bisa bilang bacon, wow. Dia ambil waffle, gak pernah kita ajarin waffle saudara. Dia bilang waffle, wah saya tes dia. Saya taruh makanan-makanan di depannya, saya video, saudara bisa lihat, saya pernah post video ini. Saya bilang, Sevi saya tes dia, apa ini? Dia bilang, pizza, apa ini? Bacon. Siapa ini? Daddy. Saya tunjuk koko. Siapa ini? Koko. Wow, saya terus saudara. Apa ini? Waffle. Saya lanjut terus. Apa ini? Bahkan ikan salmon dia bisa. Salmon. Jelas sekali. Saya terus ulang. Apa ini pizza? Apa ini bacon? Apa ini waffle? Apa ini salmon? Terus sampai 3 kali. Dalam hati dia. Bapak gue bodoh banget ya. Gue udah ngomong berulang kali gak ngerti-ngerti. Saudara tahu, dia kalau di sekolah minggu. Istri saya guru sekolah minggu. Ini di sekolah minggu anak yang rapi, duduk, gambar, tenang, dengarin gurunya. Anak-anak lain termasuk anak pertama saya sudah lagi sekolah minggu, lari-lari keliling saudara. Sampai kadang saya mikir, ini yang berkebutuhan khusus yang mana ya? Jangan-jangan ini yang normal, yang lain anak berkebutuhan khusus semua. Waktu saya dan istri taat, kaki di Tangerang saya bilang, Tuhan, we are yours. We are here to serve. Tuhan sembuhkan anak saya, saudara. Taat jangan setengah-tengah. Taat harus segera, senantiasa, dan sepenuhnya. Terus saudara tanya, Pastor tapi gimana? Saya minta pemain keyboard bisa maju ke depan. Bagaimana Pastor? Susah. Supaya saya bisa taat. Saya punya satu kunci buat saudara. Namanya adalah pegang janji Tuhan. Dalam kondisi tua Abraham, dia tahu secara biologis dia sudah tidak bisa mempunyai keturunan. Sarah mandul dan sudah, mohon maaf, menopause. Secara biologis tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi waktu mereka selama 25 tahun, mereka menunggu janji Tuhan. Mereka cuma lakukan satu, pegang janji Tuhan. Saya ingat di Sydney saudara, oh Raya Masyikara, sama istri saya. Saudara ingat zaman karantina COVID? Ampun, dalam nama Yesus jangan pernah terjadi lagi saudara ya. Saya di karantina di hotel di Sydney selama 2 minggu. Untungnya tiap hari boleh pesan Gojek saudara. Uber Eats di Sydney, ramen bro. Anak saya yang kedua yang kebetulan gak mau makan. Diem aja saudara. Sampai saya keluar kata-kata gini. Zayden anak saya yang pertama. Zayden yang doa deh buat Sevi. Saya nangis saudara. Saya bilang sepertinya Tuhan udah gak dengar doa Daddy lagi. Nangis loh. Zayden yang doa. Tuhan Yesus sembuhkan Sevi. Heal Sevi Lord. Heal Sevi Lord. Itu 2 tahun lalu. No. Maybe 3 years ago ya. Ke toilet gak bisa. Umur 6 tahun masih pakai pampers. But right now, dia umur 8 tahun saudara. Saya mau bilang buat saudara, kita pegang terus janji Tuhan. Dia ke toilet bisa sendiri. Bersih-bersih bisa sendiri. Saudara yang paling parah kemarin, saya kaget sekali. Anak autis, bisa menghitung. Sevi, saya teskan. 8 ditambah 4. Tahu gak dia bilang apa? Dia gini, dia bilang. 8 tambah 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus dia bilang, 8 tambah 4, 12. Anak autis loh saudara. Bisa ngitung.
Pegang terus janji Bapa. Bapa tidak pernah lupa akan janjinya. Saudara bisa lupa janji. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Saudara mau menggapai janji Bapa? Taat. Taat senantiasa. Taat segera. Dan taat sepenuhnya. Orang-orang yang taat 3S ini saudara. Maka janji Tuhan akan terpenuhi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, di saat ku tak mengerti rencana, namun tetap, katakan, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku ada padamu. Katakan bersama-sama, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Mari pegang janjinya saudara. Katakan, pengharapanku hanya padamu. Bersama-sama dengan segenap hatimu. Hatiku percaya. Mari New Life Church sama-sama. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Dari awal saudara dengan segenap hatimu. Sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, di saat ku tak mengerti rencana, namun tetap. Mari kita pegang janjinya. Karena dia setia saudara. Katakan bersama-sama. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu bersama. Hatiku, yes Lord, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, hatiku. Mari sembah Dia saudara, angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu. Penuhi ruangan ini dengan penyembahanmu pada pagi ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya saudara di tempat ini. Mari turunkan tangan saudara sebentar. Saya mau tanya buat saudara. Adakah saudara di tempat ini dan saudara bilang, itu saya pastor. Saya taat tapi setengah-setengah. Saya taat tapi lambat. Saya taat tapi kadang-kadang. Tapi hari ini Tuhan menegur saudara. Dan Tuhan bilang, taat senantiasa. Taat segera. Dan taat sepenuhnya. Waktu saudara sepenuhnya taat, maka kepenuhan janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Saya mau tanya saudara di tempat ini, adakah itu saudara yang berkata, itu aku Tuhan, ampuni kalau selama ini aku tidak taat, tapi hari ini aku mau mengambil keputusan untuk taat padamu. Kalau itu saudara, semua mata terpejam di tempat ini, jangan lihat kanan kiri, angkat tangan hitungan ketiga, tidak perlu maju ke depan. Di tempat di mana saudara berada, saya akan berdoa buat saudara di stage ini saudara. Saudara siap, saya hitung sampai 3. 1, Tuhan Yesus mengasihimu. 2, janji Tuhan, ya dan amin. Ada kepastian dalam Tuhan. Siapa di tempat ini mau berkata, aku mau Tuhan.
taat senantiasa, taat segera, dan taat sepenuhnya. Kalau itu saudara, saya undang saudara angkat tangan sekarang juga. 1, 2, 3, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. New Life Church, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Yang sudah angkat tangan, mari ucapkan doa ini bersama dengan saya. WL bisa bantu saya berdoa, katakan Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk taat, taat senantiasa, taat segera, dan taat sepenuhnya. Aku pegang janjimu, janjimu ya dan amin. Janjimu ada bagiku, janjimu tidak pernah berakhir. Dunia bisa lenyap, tapi janjimu sempurna dan pasti terjadi untuk hidupku. Aku terima kekuatan baru, aku terima janjimu di dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagi saudara yang tadi sudah angkat tangan dan pertama kalinya saudara mengangkat tangan, dan mungkin saudara tadi angkat tangan dan saudara belum dibaptis. Gereja mengadakan baptisan sebentar lagi, sudah beberapa minggu ke depan. Gereja rindu untuk membaptis saudara. Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Setelah selesai doa berkat, nanti saudara datang ke information counter. Saudara akan dibantu dengan staff New Life Church, di mana saudara akan mengisi form yang gereja bisa kelola. Sehingga saudara pada waktu ada baptisan air di tempat ini, saya berdoa saudara dalam nama Tuhan Yesus, menjelang Natal ini saudara, kita akan lihat hujan keselamatan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin saudara. Kalau saudara tidak keberatan, saya ada waktu beberapa menit, bisa saudara pejamkan mata saudara. Saya merasa dalam hati saya, saudara sebelah kiri saya di tempat ini. Ada mungkin saudara berdoa selama ini, Tuhan, saya perlu kesembuhan. Saya merasa dalam hati saya, saudara, itu indir buat saudara, ada sakit pencernaan saudara di tempat ini. Atau mungkin ada anak saudara, bukan berkebutuhan khusus seperti ini, tapi mungkin ada anak saudara yang sakit dan saudara tidak sembuh-sembuh anaknya. Ada sebelah kanan saya, saudara, mungkin ibumu sakit, mungkin orang tua mertuamu sakit saudara, dan selama ini gak sembuh-sembuh. Dan saudara merasa dalam hati saudara ada satu gerakan iman yang kuat. Dan saya tahu saudara, buat tidak kebetulan saya datang hari ini, karena Tuhan rindu saudara. Kesembuhan bukan terjadi buat saudara saja, tapi buat seisi rumah saudara. Dan kalau itu saudara, saya minta semua mata terpejam di tempat ini. Boleh, saya mau saudara tidak perlu maju ke depan. Kalau itu saudara perlu kesembuhan, atau saudara ada keluargamu yang perlu kesembuhan, saya minta saudara semua mata terpejam, angkat tangan di tempat saja. Tidak perlu maju ke depan. Benar sekali, sebelah kiri saya lihat, sebelah kiri saya lihat. Terima kasih. Terus angkat tangan di tempat, saya akan berdoa buat saudara. Saya merasakan di sebelah kanan ada. Thank you Bu. Lebih tinggi lagi Bu. Yes. Thank you Jesus. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Buat Bapak di sebelah kanan saya, sebelah kiri banyak sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi buat kami dan buat keluarga kami. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan kami. Ini kata Tuhan buat saya. Bagian kita adalah taat. Bagian Tuhan adalah penggenapan janji. Waktu saudara taat, mujizat terjadi buat hidup saudara. Kami yang sudah mengangkat tangan, kami terima mujizat-Mu 100% terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita terima mujizat, katakan amin. Tuhan berkati saudara. God bless you all. Silakan duduk saudara.